Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Irawan, nomor NIM 2011-03-2009, kelas 3 Teknik Perencanaan Irigasi dan Dawa. Bila kali ini saya akan mempresentasikan video tentang cara upload penawaran proyek konstruksi di LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Baiklah, dapat kita lihat pada slide di atas memulai aplikasi. Yang pertama itu akses ke dalam SPSE, pendaftaran pelaku usaha untuk menggunakan SPSE. Untuk dapat mengikuti tender melalui sistem pengadaan secara elektronik, terlebih dahulu publik masyarakat umum termasuk dalamnya perusahaan yang akan menjadi pelaku usaha harus mendaftar untuk menjadi pelaku usaha. Pendaftaran ini dilakukan secara online. Dapat kita lihat pada slide di atas bagaimana cara mendaftar secara online. Pada halaman utama SPSE, klik button pendaftaran pelaku usaha. Selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran pelaku usaha. Isikan alamat email perusahaan pada kolom alamat email. Kemudian download formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan. Lalu klik button mendaftar. Dapat kita lihat pada slide di atas mana yang pertama itu input email, yang kedua input kode aman, yang ketiga klik mendaftar. Setelah itu jika berhasil akan muncul notifikasi bahwa langkah selanjutnya telah dikirim ke alamat email yang diisikan. Berikut merupakan isi email yang berisikan link lanjutan untuk meneruskan pendaftaran, di mana dapat pilih konfirmasi dan pilih link jika ini tidak bisa. Dan selanjutnya link akan masuk ke halaman SPSE dalam rekanan mengisi kelengkapan data pendaftaran, di mana terdapat perhatian kriteria, pembuatan password, dan input seluruh data pelaku usaha. Selanjutnya itu jika telah semua data diklik mendaftar, terdapat lengkapi persyarat berikut ini, di mana persyarat tersebut terdiri dari KTP, NPWP, dan tanda daftar perusahaan, dan terakhir itu akses pendirian perusahaan. Setelah melakukan pendaftaran online, pelaku usaha melakukan verifikasi data perusahaan pada LPSE dan diaktifkan user ID dan passwordnya. Selanjutnya, akses ke dalam SPSE. Akses ke dalam SPSE setelah mendaftar dan mendapat kode akses, pelaku usaha dapat login ke dalam SPSE dengan memasukkan kode akses, kemudian klik button login. Lalu muncul pilihan jenis user, kemudian pilih button penyedia. Setelah memilih jenis user, akan diarahkan ke halaman login. Masukkan user ID lalu klik button. Masukkan password dan kode yang tersedia lalu klik login. Dapat kita lihat pada slide di atas. Pilih tombol lupa password untuk membuat password baru. Setelah isikan password, kemudian isikan user ID, email, dan kode keamanan yang tersedia. Lalu pilih jenis user. Setelah itu klik tombol kirim. Dapat kita lihat pada slide di atas mana caranya. Dan jika pelaku usaha tidak mendapat balasan email berisikan password baru, pelaku usaha diarahkan mengisi permohonan reset password ke LKPP. Selanjutnya halaman beranda. Halaman beranda ini berisi informasi status tender yang diikuti link download untuk aplikasi pengamanan dokumen Appendo, peserta yang berfungsi untuk mengirimkan dokumen penawaran, link petunjuk penggunaan, dan link aplikasi dan lainnya. Dapat kita lihat pada slide. Menu ini terdiri dari beberapa sub menu yang berisi data pelaku usaha, mulai dari data identitas perusahaan, izin usaha, akta pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, sampai dengan pajak.
klik pada masing-masing submenu tersebut untuk melihat data pelaku usaha. Data pelaku usaha dapat ditambah atau diubah melalui aplikasi SIKAP. Petunjuk menggunakan aplikasi SIKAP dapat diunduh di portal Pengadaan Nasional. Dapat kita lihat pada slide caranya, gambar halaman data pelaku usaha. Identitas perusahaan di SPSE 4.5. Pelaku usaha dapat mengubah informasi identitas pelaku usaha seperti 1. Kode pos provinsi, kabupaten atau kota, nomor PKP, nomor telepon, nomor fax, nomor handphone, dan website. Dapat dilakukan perubahan secara mandiri pada aplikasi SPSE. Kemudian pelaku usaha melakukan verifikasi data yang diubah tersebut ke LPSE tempat mendaftar. User ID, pintu usaha, alamat MPWP, email, dan nama perusahaan pelaku usaha dapat mengajukan perubahan melalui pembuatan tiket pada aplikasi LPSE. Dapat kita lihat identitas perusahaan. Yang selanjutnya itu login SIKAP. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi data lainnya melalui aplikasi SIKAP. Dapat kita lihat pada halaman awal SIKAP. Kemudian user ID dan password yang digunakan untuk login pada aplikasi SPS sebelumnya. Hanya password dan kode keamanan. Tampilan awal setelah login di aplikasi SIKAP di menu dashboard. Dapat kita lihat apa aja yang terdapat pada tampilan awal pada aplikasi SIKAP. Tampilan selanjutnya setelah identitas pelaku usaha. Di aplikasi SIKAP, pelaku usaha dapat edit deskripsi singkat perusahaan, menambah dan menghapus informasi narah hubung. Selanjutnya akan muncul konfirmasi simpan identitas. Untuk menambah data izin usaha, klik button tambah pada halaman izin usaha. Dapat kita lihat pada slide gimana cara izin usaha pada aplikasi SIKAP. Lalu akan tampil halaman edit izin usaha. Penjelasan setiap file yang ada di halaman edit izin usaha. Yang pertama itu jenis izin adalah jenis izin usaha yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, nomor surat itu adalah nomor surat dan izin usaha. Yang ketiga itu berlaku sampai adalah tanggal selesai masa berlaku izin usaha, isi tanggal selesai masa berlaku. Yang keempat itu instansi pemberi adalah nama instansi yang mengeluarkan izin usaha. Yang keempat itu kualifikasi adalah jenis kualifikasi perusahaan. Pilih salah satu jenis kualifikasi perusahaan yang tersedia. Yang selanjutnya dokumen untuk mengupload hasil scan surat izin usaha dan akan tampil setelah data isian ini disimpan. Yang terakhir itu kualifikasi adalah uraian dari jenis usaha yang dijalankan. Klik button jika telah selesai mengisi data izin usaha. Manajerial. Menu ini digunakan untuk mengelola data pemilik dan pengurus. Terdapat dua tab pada menu ini, yaitu tab pemilik dan tab pengurus. Pertama, pemilik. Klik tab pemilik untuk mengelola data pemilik. Pelaku usaha dapat menambah, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail pemilik, mengubah atau menghapus pemilik. Dapat kita lihat pada slide atas. Untuk menambah pemilik, klik button pada daftar pemilik, kemudian tampil halaman tambah manajerial pemilik. Input data pemilik, data isian akan disesuaikan berdasarkan jenis kepemilikan yang dipilih. Penjelasan mengenai isi data halaman tambah pemilik. Nama adalah nama dari pelaku usaha. Jenis kepemilikan adalah jenis kepemilikan pelaku usaha. Anda dapat centang kotak yang tersedia jika Anda adalah orang asli Papua atau OAP. Kewarganegaraan adalah jenis kewarganegaraan pelaku usaha. Isian ini akan nonaktif jika Anda memilih jenis kepemilikan individu. Selanjutnya
IK atau nomor paspor adalah nomor induk kepegawaian atau nomor paspor pelaku usaha. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak tenaga ahli pelaku usaha. NPWP bersifat opsional. Saham adalah saham yang dimiliki pelaku usaha. Pilih salah satu jenis saham dalam bentuk persen atau lembar. Alamat adalah alamat pelaku usaha. Provinsi adalah nama provinsi pada alamat rumah pelaku usaha. Kabupaten kota nama kabupaten pada alamat rumah pelaku usaha. Yang kedua itu pengurus. Untuk menambah pengurus, klik button pada daftar pengurus, kemudian tampil halaman tambah manajerial pengurus, input data pengurus. Data isian akan disesuaikan berdasarkan jenis kepengurusan yang dipilih. Dapat kita lihat pada slide atas. Penjelasan mengenai isian pada halaman tambah pengurus. Nama dari pengurusan. Jenis pengurusan adalah jenis pengurusan pelaku usaha. Anda dapat meminta nota yang tersedia jika Anda orang asli Papua atau AP. Kewarganegaraan adalah jenis kewarganegaraan pelaku usaha. Isian ini akan non-aktif jika Anda memilih jenis pengurusan individu. Nomor paspor adalah nomor induk kepegawaian atau nomor paspor pelaku usaha. NPWP itu nomor pokok wajib pajak pengurus perusahaan. NPWP bersifat opsional. Nomor BPJS Kesehatan adalah nomor Badan Penyelenggaraan Sosial Kesehatan. Nomor BPJS Kesehatan bersifat opsional. Nomor BPJS Ketenagakerjaan adalah nomor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nomor BPJS Ketenagakerjaan bersifat opsional. Alamat pengurus perusahaan. Provinsi nama provinsi pada alamat rumah pengurus perusahaan. Provinsi bersifat opsional. Kabupaten dan kota nama kabupaten pada alamat rumah pengurus perusahaan bersifat opsional. Jabatan adalah jabatan dari pengurus perusahaan. Menjabat sejak adalah tanggal awal menjabat pada perusahaan. Menjabat sampai tanggal akhir menjabat pada perusahaan. Status itu status kepegawaian pengurus perusahaan. Selanjutnya akta perusahaan. Data akta perusahaan yang dapat diisi adalah akta pendirian dan akta perubahan terakhir. Jika tidak ada akta perubahan, maka data pada kolom akta perubahan terakhir tidak perlu diisi. Ini itu halaman isi akta pendirian. Akta perubahan dapat kita lihat pada slide di atas. Kemudian itu halaman isi akta perubahan. Penjelasan setiap file yang ada halaman akta perusahaan. Nomor itu nomor akta pendirian perubahan terakhir perusahaan. Tanggal surat itu tanggal dari surat akta pendirian atau perubahan terakhir perusahaan. Notaris adalah nama notaris yang mengurus atau menandatangani atau bertanggung jawab terhadap surat akta pendirian atau perubahan terakhir perusahaan. Selanjutnya SDM. Menu ini digunakan untuk mengolah data pelaku usaha, yaitu tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga administrasi. Terdapat 3 tab pada menu, yaitu tab tenaga ahli, tab tenaga terampil, dan tab tenaga administrasi. Tab tenaga pertama itu tenaga ahli. Klik tab tenaga ahli untuk mengolah tenaga ahli. Pelaku usaha dapat menambah, mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail tenaga ahli, mengubah dan menghapus tenaga ahli. Tambah tenaga ahli. Untuk menambah tenaga ahli, klik button pada daftar tenaga ahli, kemudian tampil halaman tambah tenaga ahli, input data tenaga ahli, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Penjelasan mengenai isian data pada halaman tambah tenaga ahli. Pertama itu nama tenaga ahli. Yang kedua itu jenis tenaga ahli adalah jenis tenaga ahli perusahaan. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan adalah jenis kewarganegaraan perusahaan. Isian ini akan aktif akan non-aktif jika Anda memilih jenis tenaga ahli individu NI. Yang keempat itu nomor KTP, nomor induk kepegawaian atau nomor paspor tenaga ahli. Nomor paspor adalah nomor paspor tenaga ahli. Selanjutnya MPWP, kemudian nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Ketenagakerjaan, negara tempat lahir, kabupaten tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, website, alamat provinsi, kabupaten atau kota, status kepegawaian, dan lama pengalaman kerja, pendidikan akhir, dan profesi keahlian. Setelah mengisi semua data, akan tampil konfirmasi untuk menyimpan. Klik simpan jika sudah benar. Yang kedua itu tenaga terampil.
Tenaga terampil untuk mengolah data tenaga terampil, pelaku usaha dapat mencari ekspor data, ekspor semua data, dan melihat detail tenaga terampil, mengubah dan menghapus tenaga terampil. Dapat kita lihat halaman tab tenaga terampil. Dan tambah tenaga terampil. Untuk menambah tenaga terampil, klik button pada daftar tenaga terampil, kemudian tampilkan halaman tambah tenaga terampil, input tenaga terampil, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Penjelasan mengenai isian pada tambah tenaga terampil. Yang pertama nama, kedua jenis tenaga terampil, yang ketiga kewarganegaraan, nomor KTP, nomor paspor, MPWP, nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Tenaga Kerjaan, negara tempat lahir, kabupaten kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, website, alamat, provinsi, kabupaten dan kota, status kepegawaian, lama pengalaman kerja, pendidikan akhir, dan profesi keahlian. Yang ketiga yaitu tenaga administrasi. Klik tenaga administrasi untuk mengelola data tenaga administrasi. Pelaku usaha dapat menambah, mencari, ekspor data, ekspor semua data, mengubah, melihat detail tenaga administrasi, atau menghapus tenaga administrasi. Tambah tenaga administrasi. Untuk menambah tenaga administrasi, klik button pada daftar tenaga administrasi, kemudian tampil halaman tambah tenaga administrasi, input tenaga administrasi, lalu klik simpan data. Penjelasan mengenai isian halaman tenaga administrasi pertama itu nama, jenis tenaga administrasi, kewarganegaraan, nomor KTP, nomor paspor, NPWP, nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Ketenagakerjaan, negara tempat lahir, ibu atau kota tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, website, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, status kepegawaian, lama pengurusan kerja, dan pendidikan akhir, dan profesi keahlian. Selanjutnya pengalaman. Menu ini digunakan untuk mengelola data pengalaman dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menambahkan, mencari, ekspor data, ekspor semua data, tambah pengalaman. Untuk menambah pengalaman, klik button pada daftar pengalaman, kemudian terampil halaman tambah pengalaman pada tahap 1, input data detail pengalaman, lalu klik button selanjutnya menunjukkan tahapan selanjutnya. Kita lihat pada tahap-tahapnya pada slide di atas. Penjelasannya mengenai tambah pengalaman yaitu nama kontrak, nomor kontrak, durasi pelaksanaan kontrak, tanggal serah terima pekerjaan, nilai kontrak, kategori pekerjaan, persentase pekerjaan, uraian pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, alamat, negara, provinsi, kabupaten atau kota, jenis instansi dan nama instansi. Provinsi, kabupaten atau kota, alamat instansi, telepon instansi, dan keterangan. Peralatan. Menu ini digunakan untuk mengolah data peralatan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Dapat menambah atau mencari, ekspor data, ekspor semua data, melihat detail peralatan, mengubah dan menghapus peralatan. Tambah peralatan. Untuk menambah peralatan, klik button pada daftar peralatan, kemudian tampil halaman tambah peralatan, masukkan data peralatan, lalu klik simpan penyimpan data. Penjelasan mengenai isian pada halaman tambah peralatan. Yang pertama itu nama peralatan, jumlah, kapasitas, merek atau tipe, tahunan pembuatan, kondisi, lokasi sekarang, status kepemilikan, bukti kepemilikan, dan keterangan. Setelah mengisi semuanya, klik simpan jika data sudah benar. Baca. Menu ini digunakan untuk pengecekan KSWP. Selanjutnya itu preferensi. Menu preferensi digunakan untuk mengatur undangan paket tender yang ingin diterima oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, pelaku usaha dengan domisili Kota Surabaya dapat melakukan set preferensi undangan tender berdasarkan kota domisili pelaku usaha. Pilih drop-down menu akun di pojok kanan atas, lalu pilih referensi untuk mengubah preferensi. Untuk mengubah preferensi, kemudian akan tampil halaman
preferensi, ubah data yang diperlukan, lalu klik simpan untuk menyimpan hasil perubahan. Integrasi SIKAP dilakukan pada aplikasi SPSE. Integrasi bertujuan untuk menarik data dari aplikasi SIKAP sehingga pelaku usaha tidak perlu menginputkan datanya ke masing-masing LPSE. Jika data semua terintegrasi, maka pelaku usaha tidak bisa melakukan input data dari SPSE ketika pelaku usaha belum integrasi pada aplikasi ketika bagian. Tender baru. Selanjutnya, pelaku usaha bisa memilih halaman paket baru untuk mengikuti tender yang sudah diumumkan. Kemudian pilih paket yang diikuti di daftar tender baru. Persetujuan tender. Setelah mengklik nama paket, maka akan muncul halaman pendaftaran tender dan fakta integritas. Coba kita lihat pada slide caranya. Download dokumen pemilihan. Tahap selanjutnya itu download dokumen pemilihan. Pelaku usaha dapat mendownload dokumen pemilihan yang ada di halaman informasi tender. Kirim pertanyaan dokumen pengadaan. Tahap selanjutnya itu pemberian penjelasan. Pelaku usaha dapat mengirimkan pertanyaan kepada pelaku apabila tidak ada yang ingin ditanyakan perihal dokumen pemilihan. Selanjutnya yaitu kirim dokumen penawaran. Tahap selanjutnya adalah upload dokumen penawaran. Kelibatan data mengirimkan data kualifikasi pada pekerja pemilihan. Setelah pilih kirim, akan masuk ke dalam halaman data kualifikasi dan pelaku usaha, checklist, dan isi data yang disediakan oleh pekerja pemilihan. Dapat kita lihat caranya pada slide di atas. Selanjutnya itu appendo atau kirim penawaran. Dapat kita lihat caranya pada slide di atas. Setelah file sudah diunduh, maka extract file yang masih berupa RAR dengan cara klik kanan, kemudian extract file. Selanjutnya buka aplikasi dengan cara folder appendo, kemudian klik 2 kali pada folder lalu klik 2 kali pada appendo exe. Jika berhasil buka aplikasi, halaman SPE digrade ke appendo. Kita lihat pada slide atas cara-caranya. Selanjutnya yaitu rincian penawaran harga satu baris. Pelaku usaha mengupload dokumen persyaratan harga. Terdapat PDN yang harus diisikan. Salah satunya tujuan dari pengadaan barang jasa adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya rincian penawaran harga lebih dari satu baris. Selanjutnya itu pemberitahuan undangan klarifikasi untuk pelaku usaha. Pemberitahuan kirim kualifikasi tambahan. Kita lihat pada slide atas bagaimana caranya. Kemudian pemberitahuan hasil pra kualifikasi, itu berupa tampilan imbak pelaku usaha hasil evaluasi pra kualifikasi. Selanjutnya pemberitahuan klarifikasi administrasi, kualifikasi dan teknis dan harga. Dapat kita lihat caranya atau hasilnya pada slide di atas. Selanjutnya itu pemberitahuan pembuktian kualifikasi. Setelah pembuktian dilakukan, pelaku usaha akan mendapatkan email undangan pembuktian kualifikasi terlebih dahulu.
Kemudian notifikasi adendum dokumen kualifikasi atau dokumen pemilihan. Jika ada adendum dokumen kualifikasi pemilihan setelah pelaku usaha kirim kualifikasinya, penawaran akan ada notifikasi tentang pemberitahuan. Kemudian penggunaan reverse auction sesuai dengan peraturan Lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 diktum nomor 3.8 reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang. Reverse auction dapat dilaksanakan. Yang pertama itu tender dengan metode evaluasi harga terendah. Yang kedua itu sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran yang masuk ke dan kedua penawaran tersebut lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Yang ketiga itu sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam tender cepat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Selama dalam proses reserve auction, identitas penawaran dirahasiakan. Peserta yang mengikuti reserve auction adalah peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi penawaran teknis yang telah disampaikan atau dievaluasi. Aplikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran, jangka waktu pelaksanaan paling cepat 60 menit. Berikut cara hasilnya research, di mana pelaku usaha dapat mengirimkan penawaran secara berulang hingga batas waktu yang telah ditentukan. Apabila harga penawaran yang dikirim di bawah 80% dan nilai HPS, maka akan tampil notifikasi di halaman konfirmasi penawaran. Kemudian itu pengumuman pemenangan tender. Pengumuman pemenang dapat dilihat di ketika jadwal pengumuman pemenang. Mana hasil pengumuman di hasil evaluasi pilih untuk memberikan detail evaluasi. Mari kita lihat pada slide di mana tab evaluasi berisikan detail hasil evaluasi. Contoh pengumuman pemenang tender. Dapat kita lihat pada slide contoh pengumuman pemenang tender. Itu yang selanjutnya itu masa sanggah tender. Pada masa sanggah hasil tender ini, pelaku usaha tidak menang dapat melakukan sanggah. Mana caranya melakukan sanggah itu dapat kita lihat pada slide. Balasan sanggah dapat diterima. Balasan sanggah dari pemilihan ditolak. Dapat kita lihat pada slide caranya apabila sanggah diterima atau sanggah ditolak. Selanjutnya itu masa sanggah banding. Tahapan masa sanggah banding hanya ada di jenis pengadaan jasa konstruksi. Sanggah banding dilakukan jika pelaku usaha tidak setuju atas jawaban sanggah yang disampaikan saat tahap masa sanggah tender. Inbox pelaku usaha. Menu inbox digunakan untuk melihat email yang masuk ke dalam inbox pelaku usaha. Menu catatan atau log akses, mana menu ini berisikan informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari user pelaku usaha. Ganti password. Menu ini digunakan untuk mengubah password sesuai yang diinginkan untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingatnya. Jika terdapat notifikasi seperti di bawah ini, maka sebaiknya user melakukan ganti password secara berkala. Penyebab notifikasi tersebut muncul salah satunya karena setelah login pada komputer lain atau browser lainnya namun belum melakukan logout dari aplikasi SPSE. Kita lihat jika terdapat garis merah tersebut, maka kita melakukan penggantian password secara berkala. Pelaku usaha masuk daftar hitam atau blacklist. Jika pelaku usaha masuk daftar hitam blacklist, akan ada notifikasi seperti gambar di bawah ini. Pelaku usaha tidak dapat memilih paket baru karena masuk ke dalam daftar hitam secara otomatis tidak dapat mengikuti paket tender apapun. Dapat kita lihat mana pelaku usaha masuk daftar hitam atau blacklist.
Dan itu mengakhiri aplikasi, yaitu klik menu logout untuk mengakhiri aplikasi. Kita dapat logout cara mengakhiri aplikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi video kali ini tentang cara upload penawaran proyek konstruksi di LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.